Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian salah satu teman kalian memimpin doa. Saya persilahkan. Terima kasih atas doanya. Semoga dapat memberikan kelancaran pada pagi hari ini. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Sehat? Ya, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menjelaskan tentang kutipan novel remaja asli atau terjemah melalui kegiatan. Apa kalian sudah pernah membaca novel Mariposa? Ya, tentunya pasti ada yang sudah dan pasti ada yang belum kan? Coba untuk siswa yang sudah, tunjuk tangan. Oh ya, coba Agus, coba ceritakan secara singkat novel Mariposa itu. Secara singkat saja, jangan panjang. Oh ya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Agus. Untuk yang belum, wah banyak sekali yang belum. Coba siswa yang belum pernah membaca atau belum pernah mendengar nama novel atau judul novel Mariposa, coba tanya kepada teman yang sudah membaca. Tanya kepada Agus sekarang. Secara singkat saja. Apakah sudah? Ya, sudah. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang itu tadi, dalam mengapresiasikan novel remaja asli atau terjemah itu dalam diskusi. Jadi nanti saat Bapak sudah menyelesaikan materi, nanti kalian membuat diskusi kelompok. Tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama adalah kalian nanti dapat berpikir kritis terhadap sebuah karya novel. Novel yang saya maksud adalah novel Mariposa. Kalian dapat menjadi hiburan atau pengetahuan. Hiburan dan pengetahuan. Jadi membaca novel sebagai hiburan dan juga membaca novel sebagai pengetahuan. Yang kedua adalah mengungkapkan sebuah pendapat secara lisan. Nanti saat diskusi kalian jadi bisa berani, terus jadi bisa mengapresiasi, terus bisa berpikir kritis, terus yang paling utama kalian dapat percaya diri. Kalian bisa berpendapat secara lisan dan percaya diri. Terus yang selanjutnya ada siswa mampu berbicara di depan publik. Kalian dapat menanggapi, kalian dapat berkomentar, dan lain sebagainya. Yang paling utama itu kalian dapat menanggapi. Novel ini baik atau buruk sih? Terus ceritanya menggambarkan cerita apa sih? Nanti kalian bisa apa toh? Baik, yang selanjutnya adalah kalian tahu pengertian novel. Terus apa saja unsur-unsur novel? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Terus karakteristik novel itu seperti apa? Coba sekarang Bapak akan sampaikan. Yang pertama adalah novel. Pengertian novel. Novel itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Terus kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Biasanya diawali dengan persoalan yang dialami oleh tokoh dan diakhiri dengan penyelesaian masalah. Jadi, novel itu merupakan salah satu bentuk karya sastra. Bisa kita ketahui karya sastra itu banyak sekali, ada novel, ada puisi, ada pantun, dan lain sebagainya.
Tapi pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang karya sastra novel. Nah, novel itu merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan. Bisa permasalahan cinta, bisa membahas komedi, atau perjalanan hidup seseorang. Nah, bisa saja. Terus biasanya novel itu diawali dengan permasalahan yang dialami tokoh. Selanjutnya diakhiri dengan penyelesaian masalah. Jadi ada masalah dahulu, terus ada puncak masalah, terus ada penyelesaian masalah. Sejauh ini apakah ada pertanyaan siswa-siswa? Ya, belum ada ya. Yang selanjutnya ada unsur-unsur novel. Yang pertama itu ada tema. Tema itu adalah suatu yang utama. Karena tanpa tema, novel itu tak akan jadi. Nah, ini temanya kalian bisa tema percintaan, komedi, atau perjalanan hidup seseorang. Selanjutnya ada alur. Ini alur itu bisa alur maju atau alur mundur atau alur maju mundur, tergantung penulis novel tersebut. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Dalam isi novel itu pasti ada tokoh dan penokohan. Ini nanti ada tokoh antagonis dan juga lain sebagainya. Yang selanjutnya ada latar. Di sini dapat latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Bisa sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, atau penulis serba tahu. Yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini bisa gaya bahasa formal atau gaya bahasa sehari-hari ataupun gaya bahasa daerah. Bahasa daerah Temanggung dijadikan novel juga bisa. Tapi nanti pembacanya pasti area Temanggung saja karena yang tahu bahasa tersebut bahasa Temanggung. Yang terakhir adalah amanat. Penulis novel itu pasti akan mensisipi tulisannya berupa amanat atau pesan di dalam novel tersebut. Yang selanjutnya adalah karakteristik novel. Novel itu mempunyai karakteristik khusus yang harus diketahui sebelum merangkai cerita. Cerita dalam novel ditulis dengan penjelasan atau narasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ciri novel itu mudah dipahami. Perlu kita tahu seperti puisi atau pantun itu kadang ada yang sulit dipahami. Yang sulit dipahami atau bahasanya itu bahasa sastra tinggi. Kalau novel itu cenderung bahasanya mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya ada narasi tersebut didukung dengan gambaran suatu kejadian dalam cerita berbentuk alur. Nah, selanjutnya saya akan membagi kelompok. Kita kan ada 20 anak di kelas ini ya. Coba bagi menjadi 4 kelompok saja. Jadi satu kelompok itu ada 5 anak. Coba ketua kelas dibagi. Selanjutnya, setelah kalian berkelompok, dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Coba kalian berdiskusi. Berdiskusi tentang apa? Ya tentang tadi kutipan novel remaja melalui kegiatan diskusi. Novelnya itu membaca novel Mariposa. Coba kalian diskusikan dahulu.
Setelah kalian berdiskusi, saya akan menanyakan sesuatu. Yang pertama, apakah ada kesulitan? Ya, pastinya ada kesulitan ya. Baik kalian tidak paham bahasanya atau alur ceritanya itu bagaimana sih? Nah, bisa jadi. Terus yang kedua ada, apakah sudah menumpukan pendapat masing-masing? Coba kelompok 1 bisa berpendapat. Ya, baik sekali pendapatnya. Coba kelompok kedua tanggapi pendapat kelompok 1. Nah, dan seterusnya seperti itu ya. Ya. Nah, terus selanjutnya coba ungkapkan pendapat mengenai permasalahan dalam novel secara lisan. Nah, ini kalian satu kelompok nanti maju satu-satu atau satu kelompok maju terus menerangkan novel permasalahan dalam novel secara lisan. Ini berkelompok nanti ya. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Coba untuk tugas di rumah kalian simpulkan per kelompok, simpulkan permasalahan dalam novel tersebut itu apa saja. Ya, kurang lebihnya itu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.